Menjadi ibu baru adalah kebahagiaan yang luar biasa. Namun, setelah melahirkan, banyak ibu yang mulai memikirkan menggunakan alat metode kontrasepsi yang cocok agar jarak kehamilan tepat dan aman. Aku baru saja melahirkan anak pertama, tapi teman-teman bilang cepat-cepat pakai kontrasepsi. Ada yang bilang pakai KB suntik, ada yang bilang pakai KB pil, ada juga yang bilang pakai KB IUD ataupun implan. Aku jadi makin bingung pakai KB apa ya? Pakai pil aja, Bun. Aduh, Mam, mending pakai KB suntik deh, bisa tiap bulan. Aku sih pakai implan. Di aku aman-aman aja. Bun, katanya pakai implan bahaya loh. Ah, itu mah mitos aja. Pakai IUD aja, Bun. Bisa sampai 10 tahun. Tapi kata orang sakit pas pasang. Aku sih mau coba IUD. Aduh, kok beda-beda informasinya? Aku jadi takut deh. Kira-kira mana ya yang cocok untuk ibu baru seperti aku? Ibu Rani datang ke tempat praktik bidan Yuni sambil menggendong bayinya. Karena beberapa hari yang lalu, Bu Rani baru saja melahirkan di tempat praktik bidan Yuni. Namun, sebelumnya Bu Rani berencana tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi dan pada akhirnya merasa takut. Akhirnya, Bu Rani memberanikan diri untuk mengetahui alat kontrasepsi dan konsultasi dengan bidan Yuni agar menggunakan kontrasepsi yang aman dan tepat. Selamat siang Bu Rani, selamat ya atas kelahiran anak pertamanya. Ada yang bisa dibantu Bu Rani? Terima kasih ya Bu Bidan. Bu Bidan, sebenarnya saya bingung mau pakai alat kontrasepsi apa. Karena teman-teman saya banyak yang cerita, katanya pakai KB seperti pil, suntik, IUD, implan, itu bahaya. Saya dapat informasinya dari teman-teman saya beda-beda, Bu. Jadi saya makin ragu. Tapi saya dengar-dengar ada KB yang bisa jangka panjang ya Bu Bidan. Apa benar? Wajar sekali Bu, memang banyak informasi yang simpang siur. Supaya Ibu tidak makin bingung, nah kebetulan Ibu bertanya tentang KB yang jangka panjang atau biasa disebut dengan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. MKJP, apa tuh Bu? Saya baru dengar. Nah, saya punya nih Bu video edukasi lengkap tentang MKJP. Ibu bisa menonton terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja KB dari MKJP itu atau disebut dengan metode kontrasepsi jangka panjang. Baik Bu Bidan, saya penasaran banget nih KB dari MKJP itu. MKJP adalah metode kontrasepsi yang digunakan dalam jangka panjang, yaitu 3 hingga 10 tahun. Metode ini sangat efektif dan praktis. Metode yang sangat cocok untuk ibu yang ingin menjaga jarak kehamilan setelah melahirkan. Pertama ada IUD. IUD adalah alat kecil berbentuk huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim oleh tenaga kesehatan. Terdapat dua jenis IUD, yang dimana ada IUD tembaga dan ada IUD hormonal. IUD tembaga adalah yang tidak mengandung hormon dan ada IUD hormonal yang melepaskan levonorgestrel. Nah, keduanya itu aman untuk ibu menyusui. Cara kerja IUD adalah mencegah sperma bertemu sel telur. IUD aman digunakan ibu menyusui dan tingkat efektivitasnya lebih dari 99%. IUD dapat dipakai selama 5 hingga 10 tahun, tergantung jenisnya. IUD dapat dipasang segera setelah melahirkan bila tidak ada infeksi. IUD tidak melindungi dari infeksi menular seksual atau IMS. Pada sebagian kecil kasus IUD bisa bergeser atau keluar sebagian, sehingga perlu dilakukan kontrol ulang atau pemeriksaan ulang. Wah, kalau begitu saya tidak perlu bolak-balik untuk pasang KB ya Bu Bidan. Yang kedua yaitu ada implan.
Implan adalah batang kecil yang dipasang di bawah kulit lengan oleh tenaga kesehatan. Implan bekerja dengan melepaskan hormon progestin yang menekan ovulasi sehingga mengentalkan lendir serviks. Untuk efektivitasnya lebih dari 99%. Implan dapat digunakan selama 3 hingga 5 tahun dan sangat praktis untuk ibu muda dengan aktivitas yang tinggi. Implan tidak melindungi dari infeksi menular seksual atau IMS dan tidak mempengaruhi kesuburan jangka panjang. Implan jika dilepas akan kembali kesuburannya secara normal. Kedengarannya nyaman dan gak ribet ya Bu Bidan. Manfaat metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP antara lain sangat efektif mencegah kehamilan, aman untuk ibu menyusui, tidak perlu diingat setiap hari, tidak perlu kontrol bulanan, lebih ekonomis karena jangka panjang, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang dapat dipasang setelah melahirkan. IUD dapat dipasang segera setelah persalinan normal atau operasi sesar bila tidak ada infeksi. Lalu, untuk implan dapat dipasang setelah masa nifas. Metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP membantu ibu mengatur jarak kehamilan secara aman dan tepat. Nah, untuk metode kontrasepsi jangka panjang sangat cocok untuk ibu muda seperti Bu Rani yang sedang fokus merawat bayi. Tentunya setiap metode memiliki efek samping, namun metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP umumnya memiliki efek samping yang ringan dan tidak berbahaya. Efek samping ini biasanya akan berkurang setelah tubuh menyesuaikan. Bila dirasakan mengganggu, ibu langsung dapat berkonsultasi kembali ke tenaga kesehatan. IUD kadang membuat menstruasi lebih banyak pada awal penggunaan, namun untuk implan dapat menyebabkan bercak atau perubahan pola haid. Dengan memahami metode kontrasepsi jangka panjang atau yang disebut dengan MKJP, ibu dapat memilih alat kontrasepsi yang paling praktis, aman, dan sesuai kebutuhan setelah melahirkan. Nah, Bu Rani, setelah menonton videonya, bagaimana nih tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP? Videonya jelas sekali Bu. Sekarang saya jadi lebih tahu tentang IUD dan implan. Sepertinya metode kontrasepsi jangka panjang ini memang cocok untuk ibu baru seperti saya. Saya ingin mempertimbangkan salah satunya Bu Bidan. Baik deh kalau begitu Bu Rani, kita bisa diskusikan lebih lanjut supaya ibu mendapatkan metode yang paling tepat dengan kondisi dan kenyamanan ibu. Terima kasih banyak Bu Bidan, rasanya saya jadi lebih yakin apa itu alat kontrasepsi jangka panjang.